Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian dimanapun berada, khususnya mahasiswa saya di program studi akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kali ini berjumpa lagi dengan saya, Barbara Gunawan, untuk mata kuliah Etika Profesi dan Good Corporate Governance. Pada kesempatan kali ini, topik yang akan saya bahas adalah tentang akuntansi sebagai profesi. Saudara, profesi berasal dari kata bahasa Inggris profession atau bahasa Latin professio yang artinya adalah pekerjaan, jabatan keadilan, dan hal yang mempunyai sesuatu sebagai pekerjaan atau mata pencaharian. Pada konkretnya, profesi dimengerti sebagai bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian dalam arti kehidupan atau kejujuran tertentu. Yang kedua, profesi berkaitan dengan pengakuan di hadapan publik yang dinyatakan dalam sebuah janji atau ikrar. Profesi menuntut tekad dan kemampuan untuk konsisten pada apa yang dinyatakan di depan publik. Iwibowo menyatakan bahwa profesi berkaitan dengan komitmen yang teguh pada nilai-nilai moral, seperti kejujuran, keadilan, keseriusan kerja, dan tanggung jawab yang besar. Dari uraian butir kedua terlihat dengan jelas bahwa selain berkaitan dengan kompetensi teknik, profesi mengisyaratkan legitimasi moral dan legitimasi sosial. Pada awalnya hanya ada 3 bidang pekerjaan yang diakui sebagai profesi, yaitu keagamaan, kesehatan, dan hukum. Dengan demikian, hanya ada 3 pihak yang diakui menyandang gelar profesi, yaitu agamawan, dokter, dan pengacara atau advokat. Saudara, di sini kita lihat bagaimana terminologi profesi. Jadi, menurut berbagai terminologi, kata profesi dibedakan menjadi 4 istilah. Yang pertama adalah profesionalisme yang mengacu pada komitmen anggota suatu profesi. Yang kedua, profesionalitas yang mengacu pada sikap anggota. Kemudian profesionalisasi berkaitan dengan proses atau upaya. Yang berikutnya adalah profesional yang menunjuk pada orang yang menyandang profesi. Nah, di sini Michael Pakaluk yang merujuk pandangan Abraham Flexner menyatakan ada 10 ciri utama profesi. Yang pertama yaitu memiliki kinerja intelektual dengan tanggung jawab yang besar. Yang kedua, mampu menggunakan ilmu pengetahuan dalam pekerjaan demi suatu tujuan praktis namun luhur. Ciri yang ketiga yaitu menguasai teknik komunikasi yang diperoleh secara akademis, kemudian mampu mengelola diri sendiri, lalu mempunyai motivasi untuk peduli kepada orang lain secara terus-menerus, menjalankan standar perilaku tertentu di kalangan anggotanya,
Kemudian menjalankan standar kualifikasi profesional yang mengatur tugas-tugas bagi profesi. Kemudian memiliki status yang diakui dalam masyarakat secara lebih luas. Kemudian masuk dalam organisasi tertentu demi pengembangan profesi. Memiliki kemampuan budaya distintif termasuk tradisi, kebudayaan, dan lain-lain. Ya, jadi itu adalah 10 ciri utama profesi tadi, menurut Michael Pakalu. Nah, sedangkan pandangan Lieberman, H. Ramayulis, mempersempit ciri tersebut ke dalam 7 butir saja. Yang pertama yaitu memiliki cakupan ranah pekerjaan khas, definitif dan sangat penting serta dibutuhkan oleh masyarakat. Memiliki wawasan, pemahaman, dan penguasaan pengetahuan dan perangkat teoritis yang relevan secara luas dan mendalam, serta menguasai perangkat kemahiran teknis kerja demi pelayanan yang memadai. Memiliki semangat pengabdian yang mantap dan mandiri, memiliki sistem pendidikan yang mantap dan mapan berdasarkan ketentuan persyaratan standarnya bagi penyiapan maupun pengembangan tenaga, mengemban tugas kerja profesional yang bersangkutan, memiliki perangkat kode etik profesional yang telah disepakati dan selalu dipatuhi, serta menjadi pedoman bagi anggota pengemban tugas pekerjaan atau pelayanan profesional yang bersangkutan. Kemudian untuk ciri yang berikutnya akan saya sampaikan di slide berikutnya. Ini baru 4 ciri ya menurut Lieberman. Nah, saudara, di sini kita lihat ciri yang kelima, keenam, dan ketujuh. Yang kelima yaitu memiliki organisasi profesi yang menghimpun, membina, dan mengembangkan kemampuan profesional, melindungi kepentingan profesional, serta memajukan kesejahteraan anggotanya dengan senantiasa mengindahkan kode etik dan ketentuan organisasi. Kemudian memiliki jurnal dan sarana publikasi profesional lainnya yang menyajikan berbagai karya penelitian dan kegiatan ilmiah sebagai media pembinaan dan pengembangan para anggota, serta pengabdian kepada masyarakat dan hasanah ilmu pengetahuan yang menopang profesi. Jadi kalau akuntansi itu juga ada Ikatan Akuntan Indonesia, wadahnya ya, sebagai organisasi profesi, dan dia juga memiliki jurnal namanya Media Akuntansi yang diterbitkan secara berkala. Kemudian ciri yang ketujuh, memperoleh pengakuan dan penghargaan yang selayaknya secara sosial dan secara legal. Nah, saudara, di dalam profesi itu terdapat beberapa ciri khas di dalamnya, yaitu di mana ciri khas atau sifat tersebut melekat di dalam profesi. Ya. Jadi di sini kita akan lihat ciri-ciri profesi yang dimaksud. Ya, yang pertama yaitu memiliki keterampilan dan keahlian khusus. Ya. Nah, jadi umumnya keahlian dan keterampilan ini dimiliki lantaran proses pendidikan misalnya, kemudian pelatihan atau suatu pengalaman yang sudah dijalani selama bertahun-tahun.
Sehingga bisa dipastikan bahwa seseorang dikatakan memiliki profesi apabila ia memiliki pengetahuan khusus. Kemudian yang kedua, ada standar dan kaidah moral yang tinggi. Ya. Selanjutnya, profesi ini memiliki ciri berupa adanya kaidah dan standar moral yang tinggi. Ya, umumnya masing-masing perilaku di dalam profesi mendasarkan aktivitas dan perbuatannya kepada kode etik profesi. Jadi, karena kita bicara akuntansi, maka akuntansi itu juga saudara ada kode etiknya. Ya, ada kode etiknya. Kemudian yang ketiga, mengandalkan hidup dari profesi. Kemudian yang keempat, mengabdi terhadap kepentingan masyarakat. Ya, jadi ciri yang selanjutnya dari profesi adalah bahwa terdapat unsur mengabdi kepada kepentingan masyarakat. Apa sih maksudnya? Ya, jadi maksudnya adalah bahwa masing-masing pelaksana dari profesi itu harus meletakkan kepentingan pribadinya dan mengutamakan kepentingan yang terdapat di masyarakat. Jadi misalnya contoh profesi itu adalah dokter. Jadi dia harus meletakkan ya kepentingan umum, kepentingan pasiennya di atas kepentingan pribadi. Ya. Misalnya juga tadi dibilang agamawan, ustadz, ustazah gitu ya, dia harus dapat melayani umatnya. Begitu juga misalnya psikolog gitu ya. Itu adalah contoh-contoh profesi yang harus meletakkan kepentingan pribadinya dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Kemudian ciri yang berikutnya, terdapat izin untuk menjalankan profesi. Ya, jadi apabila seseorang akan menjalankan profesinya, misalnya akan membuka praktik dokter, tentu harus ada izinnya. Begitu juga dengan misalnya membuka kantor akuntan atau kantor akuntan publik. Selain itu, profesi juga memiliki ciri ya, tadi ada izin khusus untuk menjalankan sebuah profesi tertentu. Ya, jadi disadari atau tidak, setiap profesi itu pasti akan bersinggungan dengan kepentingan yang ada di masyarakat. Sehingga berbagai nilai kemanusiaan seperti keselamatan, kelangsungan hidup, keamanan, dan sebagainya yang menuntut sebuah profesi itu memperoleh izin khusus. Ciri yang keenam adalah dijalankan oleh kaum profesional. Ya, jadi di sini ciri ini artinya dijalankan oleh anggota yang merupakan kaum profesional. Jadi setiap profesi memang harus dilakukan secara profesional, tidak bisa semena-mena dan harus mengikuti tugas serta aturan yang berlaku. Maka yang bisa menjalani sebuah profesi dengan baik adalah para kaum yang disebut profesional. Saudara, apa sih beda pekerjaan pada umumnya dengan profesi? Kita bisa lihat kalau pekerjaan pada umumnya itu bersifat fisik, psikis, dan pengetahuan. Tapi kalau profesi dia fokus pada satu bidang tertentu. Ya. Nah, kemudian pendekatan pertama kalau kita lihat dari sisi cakupan atau luasnya, pekerjaan itu lebih luas. Tapi kalau profesi dia lebih sempit. Selanjutnya nanti kita akan melihat pendekatan kedua yang dilihat dari ciri-ciri profesi. Jadi kita akan melihat perbedaan antara pekerjaan pada umumnya dengan profesi yang dilihat dari ciri-ciri profesi. Nah, di sini kita lihat perbedaan profesi dengan pekerjaan umum. Ya, yang pertama, profesi itu selalu mengandalkan keterampilan khusus. Dokter misalnya,
Seseorang yang lulus dari universitas ketika dia mengambil program studi kedokteran, itu baru akan menyandang sebagai sarjana kedokteran. Dia akan menjadi dokter apabila sudah menempuh kuliah profesi. Setelah menempuh kuliah profesi, maka baru setelah lulus akan menjadi dokter. Begitu juga seseorang yang kuliah di program studi akuntansi, begitu lulus baru akan menjadi sarjana akuntansi. Belum menjadi seorang akuntan, belum menjadi seorang profesional. Ya, maka dia harus mengambil ujian dulu gitu untuk mendapatkan gelar sebagai seorang akuntan. Ya, orang yang kuliah di keperawatan begitu lulus dia akan mendapatkan gelar sebagai sarjana keperawatan. Untuk dinyatakan sebagai perawat, maka dia harus mengambil profesi nurse. Seseorang yang kuliah di farmasi, begitu lulus akan mendapat gelar sarjana farmasi. Untuk menjadi seorang apoteker, dia harus mengambil kuliah profesi terlebih dahulu. Begitu juga dengan psikolog. Mungkin ada contoh-contoh yang lain ya, yang bisa saudara pelajari. Jadi profesi itu selalu mengandalkan keterampilan khusus. Ya, keterampilan khusus tadi yang diambil dari sekolah-sekolah profesi. Sedangkan pekerja tidak mendasarkan pada keterampilan khusus. Yang kedua, profesi dijalankan dengan komitmen yang melebihi komitmen dalam menjalankan pekerjaan pada umumnya. Kemudian yang ketiga, kaum profesional menekuni pekerjaannya secara serius sebagai pencaharian satu-satunya. Termasuk profesi itu misalnya penyanyi. Jadi dia sebagai penyanyi menjadikan penyanyi itu sebagai mata pencaharian. Begitu juga dengan dokter ya, dokter profesional itu akan menjadikan profesi dokternya sebagai mata pencaharian. Tidak berbeda dengan akuntan. Akuntan juga demikian. Akuntan akan saudara sudah tahu ya, ada akuntan manajemen, ada akuntan pendidik, ada akuntan publik, ada akuntan pemerintah dan lain-lain. Keempat, profesi diabdikan untuk masyarakat secara total. Kalau pekerjaan hanya untuk kepentingan kelompok atau kepentingan sendiri. Kemudian yang kelima, profesi itu memerlukan izin atau legalitas. Ya. Nah, kemudian yang keenam, ya, pengembangan profesi selalu terjadi dalam komunitas akademis. Sedangkan pekerjaan umum dikembangkan secara individual. Saudara tadi sudah dinyatakan bahwa akuntan itu adalah sebuah profesi. Jadi kalau akuntansi sebagai profesi menurut argumen eksistensial itu akan terdiri dari beberapa ciri. Ya. Yang pertama bahwa sifat pekerjaan akuntan yang tidak dapat diperbandingkan. Michael Pakaluk menyatakan bahwa akuntan itu melakukan kegiatan transaksional, namun yang ditransaksikan adalah barang-barang yang tidak dapat diperbandingkan. Akuntan itu menyediakan kebutuhan yang melebihi tawaran pasar, yaitu tentang kebenaran dan kepercayaan. Yang kedua, imbal jasa yang diterima akuntan itu bukan uang, tapi penghargaan. Jadi dasar penghargaannya adalah kepercayaan masyarakat terhadap akuntan. Menurut esensinya, nilai pekerjaan akuntan itu tidak terletak pada besarnya uang yang diperoleh, melainkan
pada kehormatan. Kemudian altruisme akuntan itu berbeda dengan altruisme profesi lain, di mana altruisme akuntan itu terletak pada penyediaan informasi finansial dan melayani pribadi-pribadi yang tidak dikenalnya. Jadi dalam hal ini akuntan harus merancang strategi sendiri agar tidak melakukan penyimpangan moral. Jadi komitmen sungguh-sungguh itu dituntut dari seorang akuntan. Karena tadi dikatakan bahwa dalam menjalankan profesinya akuntan itu harus merancang strategi sendiri, ya. Karena dia memang melayani pribadi yang tidak dikenalnya. Berbeda dengan misalnya dokter, dia berhadapan dengan pasien yang dikenalnya, ya. Begitu juga dengan misalnya psikolog, begitu juga dengan misalnya pengacara, dia berhadapan dengan pihak-pihak atau pribadi-pribadi yang dikenal. Tapi kalau di dalam laporan keuangan ini akuntan itu dia berhadapan dengan pribadi yang tidak dikenal, ya. Nah, kemudian yang keempat, sifat personal dan impersonal kerja akuntan. Ya, personal artinya sekali seorang mendapat gelar akuntan, gelar itu tidak akan hilang dari orang yang bersangkutan, kecuali misalnya dicabut karena alasan hukum atau ada pelanggaran etik, ya, atau etika profesi. Tadi sudah saya sampaikan bahwa profesi akuntan itu ada kode etik khusus, ya. Nah, di sisi lain pekerjaan akuntan itu juga bersifat impersonal, bahwa akuntan itu tidak berhubungan langsung dengan pribadi sebagaimana dokter, psikolog, kemudian pengacara, ya. Melainkan akuntan ini melayani kepentingan masyarakat, ya. Jadi ini berarti tugas akuntan itu bersifat impersonal. Nah, karena sifat impersonal inilah tingkat tuntutan nilai-nilai etis lebih tinggi bagi seorang akuntan dibandingkan dengan profesi-profesi yang lain. Saudara, di sini kita lihat profesionalisasi akuntan. Jadi kompetensi utama akuntan itu adalah pada kompetensi teknis dan kompetensi etis, ya. Nah, di sini ada dua. Berbicara tentang kompetensi teknis, jadi pengembangan kompetensi teknis, seorang akuntan itu harus memiliki kemampuan teknis yang memadai agar profesionalitasnya semakin diakui. Jadi kalau akuntansi tentu dia harus sekolah dulu, dia harus melalui tahapan ujian sehingga akan mendapatkan gelar akuntan. Ya, kalau saudara lihat di belakang nama dosen saudara itu ada AKCA gitu ya. AK itu adalah akuntan, CA itu adalah Chartered Accountant, ya. Nah, pengembangan ini dilakukan baik secara personal maupun organisasional. Jadi terdapat 3 hal yang harus dimiliki seorang akuntan, yaitu ilmu akuntansi, ya, proses pendidikan formal dan kualifikasi profesionalisme, ya. Nah, kemudian untuk pengembangan kompetensi etis, di sini komitmen moral dan pengabdian merupakan 2 ciri lain dari profesi, ya, karena kedua ciri tersebut memuat tuntutan etis. Komitmen moral adalah modal dasar bagi seorang akuntan dalam menjalankan tugasnya. Jadi seorang akuntan itu harus dapat menjalankan kode etik sedemikian rupa. Nanti kita juga akan sampai kepada materi tentang kode etik, bagaimana seorang akuntan itu harus menjalankan profesinya, misalnya secara independen, jujur, teliti, seksama, dan lain-lain. Saudara, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Saya tetap berdoa semoga saudara dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah.
Jangan lupa baca banyak referensi supaya saudara bisa mendalami materi ini dengan lebih baik lagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.